Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Raka Arduna Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Oke, daripada itu, mari kita langsung ke penjelasannya. Ya, IP address adalah alamat IP atau sering disebut Internet Protocol Address. Adalah sebuah label numerik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan internet protokol untuk komunikasi. Dan ada dua versi alamat IP, yaitu yang sering digunakan itu ada IPv4 menggunakan format 32 bit, biasanya ditulis sebagai 4 angka desimal yang dipisahkan oleh titik, misalnya 192.168.0.1. Dan yang kedua ada IPv6 yang menggunakan format 128 bit, biasanya ditulis sebagai 8 kelompok angka heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2, misalnya seperti pada gambar berikut. Dan alamat IP bisa bersifat statis, tetap, atau dinamis yang berubah-ubah tergantung dari penyedia layanan internet. Dan di sini ada IPv4. IPv4 memiliki 5 kelas utama yang disebut sebagai kelas A, B, C, D, dan E. Kelas ini digunakan untuk menentukan ukuran jaringan dan alokasi alamat IP. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing kelas. Yang pertama ada kelas A, rentangnya dari 000 sampai 127.25 sampai 25. Dan yang kedua ada kelas B, rentangnya 18 sampai 191 sampai yang tertera pada gambar tersebut ya. Bisa kalian lihat sendiri. Ada lagi kelas C, kelas D, dan kelas E. Dan di sini akan saya jelaskan tentang subnetting. Subnetting adalah proses membagi suatu jaringan IP menjadi sumber beberapa subnet atau subnetwork yang lebih kecil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi alokasi alamat IP dan mengoptimalkan kinerja jaringan dengan mengurangi lalu lintas yang tidak perlu. Berikut adalah beberapa manfaat subnetting. Yang pertama adalah manajemen alamat IP yang lebih efisien. Jadi membagi jaringan besar menjadi subnet yang lebih kecil memungkinkan pengguna alamat IP yang lebih efisien. Yang kedua, mengurangi lalu lintas jaringan. Dengan membagi jaringan menjadi subnet, broadcast domain menjadi lebih kecil, yang berarti broadcast traffic hanya akan terjadi dalam subnet tersebut, bukan di seluruh jaringan. Yang ketiga ada keamanan. Subnetting memungkinkan pemisahan segmen jaringan yang berbeda, sehingga meningkatkan keamanan dengan mengisolasi bagian-bagian tertentu dari jaringan. Yang keempat ada organisasi jaringan. Subnetting memungkinkan pengelompokan perangkat berdasarkan lokasi geografis, departemen, atau fungsi, sehingga memudahkan manajemen jaringan. Ini ada bagaimana subnetting bekerja ya. Di sini subnetting melibatkan dua komponen utama dalam alamat IP, yaitu network ID, bagian dari alamat IP yang mengidentifikasi jaringan utama, dan host ID, bagian dari alamat IP yang mengidentifikasikan perangkat atau host di dalam jaringan tersebut. Untuk melakukan subnetting, beberapa subnet mask digunakan untuk menentukan mana bagian dari alamat IP yang merupakan network ID dan mana yang merupakan host ID. Subnet mask adalah sebuah alamat 32 bit yang bekerja dengan alamat IP untuk membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Di sini ada studi kasus subnetting. Bisa kalian lihat ya. Jadi ada kasus membagi jaringan yang menjadi dua subnet ya. Ini sebagai contoh biar kalian lebih mengerti. Di sini ada foldernya sama seperti yang tadi, cuma ini sudah dibagi menjadi dua subnet. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang IP address dan subnetting. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.